Baik kerabat Imelda, kita sudah terhubung dengan Pak Bagus. Halo, selamat malam Pak Bagus. Selamat malam, ya Pak. Jadi begini Mas, ini kebetulan di salah satu kantor pemerintahan Mas. Kantornya ini berada di jalan lintas, tetangganya cukup sepi sih, dan 2 lantai nih kantornya Mas. Saya mungkin cerita untuk yang di ruangan saya aja Mas. Ini ada 2 ruangan staff dan 1 ruangan untuk manajernya gitulah Mas ya. Jadi kalau keterangan dari orang-orang yang kebetulan di ruangan saya itu paling ujung Mas, deket dengan toilet umum gitulah ya. Jadi kalau udah pulang kantor jam-jam 16.00 atau sampai lewat itu sampai maghrib, itu pernah ada keterangan dari teman-teman lah gitu Mas. Jadi kebetulan di WC-nya itu, terutama di WC laki-laki itu ada seperti tempat pilar gitu Mas, yang ada paralon kosong. Itu kadang-kadang suka ada yang teriak gitu. Teriaknya itu katanya si cewek Mas gitu. Tapi kalau dipikir-pikir suara air atau suara angin gitu kayaknya beda gitu. Jadi kadang-kadang sampai juga ada juga yang sampai lari gitu kan dari toilet, kenapa ini gitu kan, udah ketakutan gitu orangnya. Kemudian yang kedua, saya sendiri Mas, kebetulan di ruangan saya itu kan tersendiri ya, itu nggak ada ya yang bersih-bersih itu, nggak ada yang rambut panjang gitu Mas. Tapi sering banget setiap pagi tuh dijumpai itu ada tuh Mas di ruang staff sama di ruang saya tuh kayak potongan rambut, dan potongan rambutnya tuh kasar. Dan saya tanya ke pembersih itu, yang tukang bersih-bersih itu nggak pernah pakai sapu ijuk tuh Mas. Fotonya harus saya kirim tuh Mas. Sering banget. Kalau nggak di ruang staff, di ruangan saya. Kadang kalau malam saya mau ngambil barang itu di ruangan saya jam-jam 8 malam gitu. Itu saya cek-cek, penasaran kan, ini beneran ada apa nggak ya rambut nih. Ternyata ada juga Mas, ketemu di depan pintu. Wah itu saya langsung merinding Mas. Langsung nggak jadi ngambil barang, saya kunci pintunya, balik lagi saya. Nah terus setelah kejadian juga saya Mas, ini langsung saya sendiri yang melihat Mas. Nah di ruangan yang ketiga itu kan kadang sering dipakai buat rapat gitu Mas, Zoom meeting gitu ya, jarang dipakai gitu kalau misalnya harian gitu. Nah itu kadang ya namanya karyawan tuh sering lupa matiin AC gitu kan Mas, pemborosan kan. Akhirnya saya iseng ngecek, wah AC masih nyala nih, saya matiin itu Mas. Ada 2 kan AC-nya dari ujung sampai ke arah pintu. Begitu saya mau ke arah pintu itu Mas, itu jelas banget ada orang duduk. Kebetulan ada 3 tempat gitu, cuman bisa kita lihat gitu Mas dari atas. 3 bilik gitu lah Mas ya, 3 bilik. Nah ini bilik tengahnya itu ada sofa kan, tempat sofa. Ada orang duduk di sofa menghadap ke jendela, jelas banget. Orangnya itu laki-laki. Dan saya pertama agak-agak nggak yakin Mas, karena dari cerita-cerita orang di kantor tuh kan yang sering kan kayak itu Mas ya, yang cewek itu Mas, yang sering ganggu itu. Nah ini kok ada yang laki-laki, jadi ya udah saya langsung ya nggak terlalu takut, cuman kaget aja sih Mas. Terus sosoknya nggak mungkin juga kan malam-malam jam 9 malam itu apa namanya masih ada orang duduk di situ. Tapi kalau sosoknya juga, seperti apa Pak? Pak Bagus. Sosoknya itu Mas kayak apa ya? Saya sih nggak ngeliat kakinya Mas. Dia posisi duduk tapi orangnya kecil, kayak orang tinggi 165, badan kurus gitu. Badan kurus gitu Mas. Kalau wajahnya tuh nggak jelas Mas.
potongan biasa lah, rambut biasa gitu kan, hitam gitu lah. Pakai baju apa gitu-gitu? Enggak. Bajunya itu pun kayaknya kaos, tapi saya warnanya udah nggak lihat karena itu kayak pelipis mata gitu kan Mas. Nengok ntar ada gitu. Pelipis mata kanan. Iya. Iya. Tapi pada saat itu 1 lawan 1 sih Mas, saya jadi ya agak drop juga sih. Langsung matiin AC, kunci ruangan, langsung balik lagi saya ke bawah. Terus ada lagi cerita sih Mas. Ini dari itu sih, pun ada direktur ya kan Mas, gitu. Itu dari yang sekretarisnya itu setiap pagi itu jam-jam biasa sekretaris itu datang jam 7, direkturnya datangnya jam 8 malam gitu. Pulangnya jam 8 pagi tuh. Katanya emang sering lihat ada cewek gitu pergi di ruangannya gitu. Yang mau saya tanyakan apakah itu cewek yang main ke ruangan saya atau gimana Mas? Itu 1 lantai sih, nggak begitu jauh ruangan saya sama direktur itu Mas. Oke, Pak Bagus. Iya Mas. Iya. Ini memang jadi makin bikin penasaran ya, karena ini foto rambut yang dikirimkan Pak Bagus ini jelas bukan model rambut yang biasanya di instansi Bapak itu ada. Iya. Ya kan? Jadi benar. Kayaknya nggak mungkin ada yang punya rambut panjang sepanjang ini. Jadi makin bikin penasaran lah ya. Mungkin kalau yang lain betul. Ada yang kerja dengan rambut yang lebih bermacam-macam, mungkin nggak bakal ada pikiran sampai ke sana gitu ya Pak ya. Tapi karena betul. Tadi maksudnya yang kerja laki-laki Mas. Tapi kalau yang bersih-bersih di ruangan saya, mungkin yang sekretarisnya itu pakai jilbab gitu. Orangnya kecil juga, nggak mungkin rambutnya segitu kan. Iya. Oke. Iya Mas. Langsung ke Mas Febri nih. Mas Feb. Tapi sebelumnya Pak Bagus di kantor ini sudah berapa lama kah Pak? Udah kurang lebih 1 tahun setengah. Dan hal aneh ini muncul dari pertama kali di situ atau baru-baru ini? Kalau cerita dari karyawan situ Mas, emang udah lama sebelum saya kerja di situ. Tapi kalau saya baru merasakannya itu pas pertengahan sekitar 8 bulan gitu, 7 bulan gitu. Oke. Mas Febri, silakan Mas Feb. Ya. Selamat malam Pak Bagus. Selamat malam Pak Febri. Ya. Memang ada beberapa makhluk astral ya di situ gitu Pak. Tetapi nggak begitu banyak gitu. Ya. Jadi rambut yang sempat dikirim ke kami ya Pak ya itu. Iya. Itu memang ada sosoknya Pak. Sosoknya perempuan. Wah, ya. Merinding saya Pak. Rambutnya itu acak-acakan gitu. Waduh. Iya. Terus kalau yang sempat dilihat oleh Pak Bagus di sofa ya tadi. Iya, betul. Iya. Itu adalah sosok orang yang dulu pernah hidup gitu. Bertugas juga di situ kah atau bagaimana? Kalau bertugas enggak Mas. Kayak warga lokal gitu. Tetapi beliau meninggalnya kalau yang saya rasakan itu kayak kesiksa gitu. Oh, iya Pak. Kayak kesiksa seperti itu ya. Tapi ini kalau boleh tanya nih Pak. Ada salah satu karyawan juga itu pernah diganggu juga. Tapi pas saya dengar informasinya memang dia punya ada orang utang ke dia gitu Pak, tapi belum dibayar. Nah, sampai itu katanya sosoknya sempat datang ke kantor, ke rumahnya gitu, minta diikhlaskan gitulah. Itu bener nggak yang itu Pak?
Tapi kalau ciri-cirinya sih, kalau ciri-ciri sih benar. Mirip ya Pak dengan yang tadi sosok di. Iya, lihat. jadi orang yang meninggal itu punya utang ke karyawan kita. Ada karyawan Pak, terus dia menghilangkan utang itu dengan bunuh diri gitu. Tapi mudah-mudahan nggak bukan itu sih ya. Okay. Cuma mau cross check. Ketemu Mas puzzle-nya Mas. Ya. Iya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Sosok ini dulunya pernah hidup. Iya. Terus kayak apa ya? Sosok beliau itu meninggal dengan tersiksa tadi Mas. Tersiksa gitu. Iya. Dari cerita Pak Bagus, temannya Pak Bagus tadi. Ya bisa sosok tersebut bisa orang itu gitu Mas. Karena yang saya lihat ya, tapi nggak semua ya Mas ya. Di leher bagian belakang ini ada kayak kayak bekas merinding ya, Pak. Kayak bekas soalnya apa ya, tali itu, gitu. Pak, aduh, sebelum itu Pak kejadian memang saya tanya-tanya ke orang pegawai itu nggak ada sosok yang seperti itu Pak di Polres, di kantor itu. Cuman kita beberapa hari itu ngerasani terus itu, ngerasani gitu, nyeritain itu terus, dan sampai akhirnya mungkin dari sayanya kebayang-bayang sampai ya kejadian malam itulah, bener-bener kayak saya kan mohon maaf pernah juga lihat yang makhluk halus yang lain ya Pak ya, lain gitu. Kalau ini tuh bener-bener kayak real gitu. Saya pun sedih merinding ya Pak. I see. Oke. Tapi ini seru banget sih ya, kalau misal kayak kita lihat tadi cerita kemudian kayak apa ya, puzzle yang kemudian ditata sama Mas Febri, dirasain dari sosok yang dibilang hanya tadi cluenya adalah sosok ini pernah hidup tapi meninggal dengan cara yang menyakitkan. Terus tadi ditimpali dengan cerita dari Pak Bagus karena ya tadi ternyata sebelumnya ada cerita tentang orang yang ngutang belum dibayar terus ternyata minta di ini jadi ketemu ya Mas ya, benang merahnya ya Mas ya. Iya betul Pak. Iya. Soalnya itu sih Pak benar juga itu katanya sih yang pegawai itu kan emang malam-malam dihantui gitu kan. Terus tapi itu kejadian udah lama sampai di kantor juga. Kurang lebih kalau dari ini awal-awal tahun itu Pak. Iya. Awal-awal tahun ya. Berarti mungkin sosok itu juga meninggalnya belum lama Mas. Belum lama ya. Ya. Tapi kalau untuk sosok tersebut saya pastikan itu, memang beliau Mas. Waduh. Ya. Tapi itu sempat bakal komunikasi sedikit lah. Ganggu di kantor itu terus atau gimana Pak? Iya. Kalau mengganggu atau tidaknya nanti terserah sama temennya Pak Bagus sendiri gitu ya. Semua kunci kan ada. Gitu ya, semua kunci ada di temennya Pak Bagus sendiri gitu. Oh iya Pak. Oke. Ini mungkin mohon maaf, yang sosok perempuannya itu gimana Pak ya? Saya mungkin belum terlalu detail, itu agak mengerikan juga sih Pak yang tadi bilang. Iya. Acak-acakan tuh. Ini sosok tersebut. Iya. Kalau dibilang jahil sih enggak ya, tetapi mengganggu gitu. Oh iya. Ya sekarang gini. Kita tahunya di situ kayak ya sepi ya, nggak ada orang siapa-siapa. Tahu-tahu terus menemukan sebuah rambut gitu kan. Jadi kita kan terus kayak bertanya-tanya gitu ya Mas. Itu jadi mengganggu pikiran kita gitu kan. Betul. Ya memang sosok tersebut memang ada dan sosok tersebut itu kayak apa ya, areanya itu menguasai kantor tersebut gitu Mas. Jadi nggak di satu titik, hanya satu titik itu enggak gitu. Tapi mungkin kalau yang sosok ini pada akhirnya kita hanya bisa hidup berdampingan kali ya. Iya kalau yang sosok ini.